Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4 ingin membuat video tentang praktek pemanduan, yaitu di Museum Daerah Kabupaten Tulungagung yang dulunya merupakan Museum Wajakensis Tulungagung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutiara Jihan Patresia. Di sini saya akan menjadi pemandu dari teman-teman untuk mengunjungi Museum Daerah Tulungagung. Untuk yang pertama, di sini bisa kita lihat, di sini ada replika manusia Homo wajakensis atau Homo sapiens yang ditemukan di Desa Gamping, Kabupaten Tulungagung. Lalu untuk yang selanjutnya itu di sini ada seperti replika kehidupan manusia Homo wajakensis pada zaman dulu. Terkait yang pertama itu perburuan hewan untuk makan. Lalu ini proses membawanya itu ditandu menggunakan kayu. Untuk yang selanjutnya di sana itu ketika memasak hewan buruannya itu. Lalu yang selanjutnya ini ada replika Homo sapiens atau Homo wajakensis. Jadi yang di sini itu hanya ada replikanya tengkorak saja. Untuk yang aslinya itu sudah dibawa oleh penjajah karena penemuannya itu pada tahun 1888. Jadi dibawa oleh penjajah Belanda, dibawa ke Belanda seperti itu. Lalu untuk selanjutnya di sini juga ada arca, tetapi untuk kepalanya itu sendiri rata-rata hilang karena patah saat penemuan itu. Ya terjadi patah atau kesalahan penemunya begitu. Untuk arcanya ini sendiri berasal dari Candi Sanggrahan seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya ini juga ada arca Buddha. Ini juga termasuk arca pada zaman dulu yang berada di Candi Sanggrahan dan juga Candi Dadi. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya nanti akan diteruskan dipandu oleh teman saya Yonada, seperti itu. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya silahkan menuju ke ruangan selanjutnya bersama teman saya Yonada. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan memasuki ke ruangan arca-arca. Kalian bisa masuk. Selanjutnya ada patung familiar yang sering kita lihat, yaitu ada patung Dewa Siwa. Bisa dilihat untuk bentuknya di sini sudah tidak tersusun karena ada kesalahan dalam pembongkarannya. Untuk selanjutnya yaitu di sini ada patung kepala kala. Kenapa? Hanya karena sebagian karena di sini terdapat kesalahan dalam penemuannya, yaitu terkena benda tajam. Patung ini dianggap sebagai penjaga pintu gerbang atau disebut penjaga roh. Untuk selanjutnya di sini ada sumur jobong yang digunakan pada zaman kerajaan Sestradiningrat, berbahan dari terakota atau tanah yang dibakar. Kemudian di sini ada beberapa arca yang bisa kalian lihat, seperti salah satunya yang paling familiar kita sering lihat itu ada patung Ganesha di sini. Terus ada arca Kera. Ini juga patung Ganesha yang memiliki ukuran 30 cm, sedangkan yang ini lebih besar ya ukurannya. Ini juga patung Ganesha yang memiliki ukuran 45 cm. Di sini juga ada arca laki-laki yang terbuat dari batu kapur yang berukuran 56 cm, bisa kalian lihat. Baik, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya di sebelah ya.
Perkenalkan, nama saya Nisa Salsabila. Jadi saya akan melanjutkan penjelasannya. Nah, bisa dilihat di sini ada arca-arca. Salah satunya arca yang paling ikonik ada Bima. Ada Bima. Terus kemudian ada tokoh arca. Ada Dewa Wisnu juga. Nah, yang ini adalah kepala Garuda, yaitu kendaraan Dewa Wisnu. Kalau yang ini itu kepala kura-kura. Nah, selanjutnya ini ada kepala Garuda, relief kepala Garuda. Nah, Garuda itu adalah tunggangannya Dewa Wisnu. Terus di bawah ini ada moncong kura-kura. Jadi dia itu sedikit mangap. Nah, kepala Garuda sama moncong kura-kura ini ketemunya di Candi Penampihan gitu. Terus selanjutnya ke Dewi Parwati. Nah, Dewi Parwati ini juga memiliki beberapa nama lain, ada Uma, Gauri, Iswara, Darusa, dan lain-lainnya. Dewi Parwati ini pasangannya dari Himawan. Nah, Himawan itu raja dari pegunungan atau Himalaya. Baik, kalau teman-teman, perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Dipata Mardiansyah, bisa dipanggil Fikri. Kali ini kita lanjut ke sesi selanjutnya. Yang pertama, di sini ada kemuncak. Kemuncak adalah relief yang berbentuk tatakan-tatakan di satu bidang sisinya. Merupakan unsur bangunan yang berupa menara kecil. Dan selanjutnya adalah selubung tiang. Selubung tiang ini adalah elemen rumah khususnya untuk estetika. Di depannya untuk pengganti umpak. Dan selanjutnya ini adalah selubung tiang juga. Dan ini adalah lapi arca. Lapi arca ini berbentuk seperti sapi ya teman-teman ya. Dan untuk selanjutnya itu adalah batu relief, bisa dilihat seperti ini. Dan yang terakhir di sini adalah kemuncak. Kemuncak berbentuk menara seperti ini ya teman-teman, untuk tiang di rumah. Baik, untuk selanjutnya adalah uang kuno. Uang kuno ini memiliki bentuk kepeng yang berbentuk bulat dan pipih dan memiliki lubang di tengahnya. Dan ini berasal dari Cina ya teman-teman. Dan uang logam Cina ini umumnya bisa kita temukan di Pulau Nusantara seperti di Bali khususnya. Baik, untuk selanjutnya adalah prasasti. Prasasti ini dibuat dari batu andesit. Prasasti ini bisa ditemukan di Candi Penampihan yang ada di Sendang. Pada prasasti ini termasuk dalam kesenian Hindu kuno dan memiliki motif bunga teratai. Baik, untuk yang selanjutnya adalah ini, bisa dilihat ini ada di sini keris tilam sari yang bisa dilihat di sana teman-teman. Dan selanjutnya ada kinangan bisa dilihat di sini. Dan yang terakhir adalah keris tudung Mediun, bisa dilihat di sebelah sana. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Zanira Auliade Rahmanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk alat-alat tradisional yang ada pada zaman dahulu. Yang pertama adalah mangkok porselin. Bisa dilihat di sini. Ini ada dari bermacam-macam negara, ada yang Cina, Thailand, dan juga Vietnam. Bisa masuk ke section selanjutnya. Nah, di sini ada alat-alat untuk hiburan, seni hiburan, ada gamelan, gendang, dan lain-lain. Nah, kalau di sebelah sini, ini untuk namanya wuwu, alat untuk menangkap ikan. Biasanya di rawa-rawa atau di sungai hilir yang mengalir. Nah, untuk kepis ini alat yang kayak tas, semacam tas yang bisa untuk menaruh ikan setelah dapat ditangkap. Nah, selanjutnya ada jaring, dan yang alat-alat di bawah ini itu ada botekan untuk alat menaruh serbuk jamu, dan serbuknya itu ditaruh sesuai arah mata angin. Nah, selanjutnya ada lumpang, ini untuk menumbuk-numbuk nasi atau beras, bukan nasi, beras. Nah, selanjutnya ada ini jalawara. Jalawara ini kayak semacam aliran air buat candi. Nah, depannya ini biasanya dikasih motifnya itu ukirannya itu adalah biasanya itu hewan-hewan mitos. Nah, kalau ini tuh namanya itu makara. Itu adalah kayak semacam gabungan dari gajah sama naga. Nah, ini ada setrika arang. Ya, dulu ini dari Belanda.
namanya strikijer, itu menghilangkan kerutan pada pakaian yang alat dipanaskan. Kalau sekarang biasanya kita pakai uap atau setrika biasa. Soalnya ada kayak bedilan atau pistol-pistol zaman dahulu, ada mainan-mainan seperti dakon, juga alat-alat bantu seperti ini buat padi. Saya kayak buat jajah padi gitu. Selanjutnya adalah keris-keris, dan section ini adalah akhir dari tur kita di Museum Daerah Tulungagung atau yang dulunya dikenal sebagai Wajakensis. Saya mewakili teman-teman dari awal sampai akhir mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan meminta maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan dari kami yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.